Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas soal UN Matematika tahun 2019. Satu, urutan pecahan terkecil ke terbesar dari bilangan 0,655%, 2/3, dan 0,58 adalah. Nah, ini kita urutkan dari 0,6, kemudian 55%, kemudian 2/3, dan 0,58. Caranya adalah ini diubah ke bentuk bilangan desimal. Jadi ini 0,6 sudah menjadi bentuk bilangan desimal, kemudian 55% kita ubah ke bentuk bilangan desimal. Ini 55% adalah 55/100. Jadi bentuk bilangan desimalnya adalah 0,55. Kemudian 2/3. 2/3 kita ubah ke bentuk bilangan desimal adalah 2 dibagi 3. 2 dibagi 3 adalah 0,666 dan seterusnya. Ini kita bulatkan jadinya 0,67. Nah, ini sudah menjadi bilangan desimal 0,58. Nah, kita langsung saja mengurutkan dari bilangan yang terkecil adalah 0,55, terus kemudian 0,58, kemudian 0,6, dan 0,67. Jadi, urutannya adalah 55%, kemudian 0,58, kemudian 0,6, dan terakhir adalah 2/3. Ini urutannya. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 2, nilai dari 3/3 pangkat min 2 adalah. Jadi ini //adalah perpangkatan ya. Jadi 3/3 pangkat min 2 ini sama dengan 1/3/3 pangkat 2. Jadi yang tadinya negatif jadi positif ketika jadi ini adalah bentuk pecahannya. Jadi sama dengan kita pangkatkan yang di bawah. 3/3 adalah 9, akar 3 pangkat 2 adalah 3. Jadi 9 dikali 3 sama dengan 1/27. Ini jawabannya. Jadi jawabannya yang C. Nomor 3, hasil dari 3/7 kali akar 8 tambah 5/14 adalah. Ini dikali 3/7 dikali akar 8 ditambah 5/14. Ini dikalikan. 3/7 kali akar 8 berarti ini 3/56 ditambah dengan 5/14. Ini tidak bisa dijumlahkan karena akarnya berbeda. Jadi kita uraikan yang 3/56 yaitu 3 kali akar 4 dikali dengan akar 14. Ini adalah perkalian dari 4 kali 14 ini 56. Jadi kita pisahkan yang 56 ini menjadi akar 4 dan akar 14 ditambah dengan 5 akar 14. Jadi hasilnya adalah 3 kali 2 dikali dengan akar 14 ditambah 5 akar 14. Jadi sama dengan 6/14 ditambah 5 akar 14. Jadi hasilnya adalah 11/14. Jadi 6 tambah 5, 11. Akar 14-nya adalah tetap. Ini hasilnya. Jawabannya adalah yang D. Nomor 6, pada tes kemampuan matematika, skor total ditentukan dengan aturan skor 4 untuk jawaban benar. Jadi 4 benar ini dikali 4 untuk jawaban benar. Skor min 2 untuk jawaban salah. Jadi salah dikali min 2. Dan skor min 1 untuk soal tidak dijawab. Jadi tidak dijawab ini dikali min 1. Nah, dari 50 soal yang diberikan, Amir hanya menjawab 48 soal. Jadi jumlah soalnya itu 50, dijawab 48 soal. Dan memperoleh skor, jadi skornya adalah 100.
Yang ditanyakan adalah banyak soal yang dijawab Amir dengan benar adalah, jadi yang benarnya itu berapa? Soal yang benar adalah berapa? Nah, ini 50 dari 50 soal dijawab 48. Berarti tidak dijawabnya adalah 50 dikurangi 48. Jadi 2 soal tidak dijawab. Nah, ini kita masukkan ke skornya yang 100. Jadi benar dikali 4 ditambah dengan salah kali min 2 dan ditambah dengan tidak dijawab kali min 1. Jadi sama dengan hasilnya 100. Nah, ini 4B benar kali 4, ini 4 kali benar, bisa dijadikan seperti ini, dan dikurangi ya, ini minus 2 dikali S adalah 2S. Minus 2S, ini tidak dijawab, sudah diketahui, tidak dijawab itu adalah 2 soal ya. 2 dikali min 1. Jadi sama dengan 100. Jadi ini 4B dikurangi 2S. Ini dikurangi 2 sama dengan 100. Jadi min 2 pindah, 4B min 2S sama dengan 100 tambah 2. Jadi 4B min 2S sama dengan 102. Nah, ini kita sederhanakan dengan dibagi 2. Jadi 2B, ini 4-nya dibagi 2, min 2 kali bagi 2 jadi 1, jadi min 1S, ini satunya tidak ditulis, sama dengan 51. Ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua adalah karena yang jawab adalah 48, berarti kita tidak tahu yang benar dan salahnya. Jadi benar dan salah sama dengan 48. Nah, jumlah benar dan salah sama dengan 48 dari 48 soal itu. Nah, kita eliminasi dengan persamaan pertama, yaitu 2B min S sama dengan 51. Nah, ini kita hilangkan salah satu. Misalnya kita hilangkan yang S, berarti ini di jumlah. Jadi ini B tambah B jadi 3B. Ini plus S ditambah S, jadinya habis. Jadi sama dengan ini dijumlahkan jadi 99. Jadi benarnya, jumlah benarnya sama dengan 99 dibagi 3. Jadi adalah 33 soal. Jadi 33 soal yang dijawab benar. Jadi hasilnya adalah yang B. Nomor 5, apabila Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei adalah hari Selasa, jadi 2 Mei adalah hari Selasa, HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus pada tahun yang sama adalah, jadi 17 Agustus adalah hari apa? Jadi ini hari apa 17 Agustus? Jadi ini kita mencari 17 Agustus itu hari apa, jadi kita uraikan dari bulan Mei, kemudian habis Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Nah, dari Mei, terhitung dari tanggal 2 Mei itu berapa hari? Kita hitung, Mei itu ada 31 hari, kemudian dikurangi 2, jadi ada 29 hari. Ini di bulan Mei. Kemudian di bulan Juni itu ada 30 hari. Dan di bulan Juli ada 31 hari. Nah, di bulan Agustus, karena yang dihitung tanggal 17 Agustus, berarti ada 17 hari. Nah, ini kita jumlahkan berapa hari. Jadi totalnya itu ada 107 hari. Jadi total dari tanggal 2 Mei sampai 17 Agustus adalah 107 hari. Kemudian kita akan hitung jumlah minggunya. Jadi dari hari Selasa, Rabu,
Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin. Jadi dalam satu pekan itu ada 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 hari. Jadi 107 itu dibagi dengan 7 sama dengan hasilnya adalah 15 minggu 2 hari. Jadi dalam 107 hari itu ada 15 minggu, ini 15 minggu dan 2 hari. Jadi 2 hari itu 1, 2. Jadi 17 Agustus jatuh pada hari Rabu ini. Karena yang tersisanya ada 2 hari. Jadi 107 dibagi 7 sama dengan 15 minggu. 15 minggu sampai hari Senin ini. Kemudian 2 hari, sisanya 1, 2. Dan ini hari Rabu. Jadi jawabannya adalah yang A. 17 Agustus jatuh pada hari Rabu. Nomor 6. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan 64 pekerja. Jadi 49 hari itu 64 pekerja. Karena suatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Jadi 28 hari, banyak pekerja yang harus ditambah adalah, jadi 28 hari ini berapa pekerja yang dibutuhkan. Nah, yang ditanyakan adalah pekerja yang ditambahkan. Jadi ini perbandingannya. 49 hari 64 pekerja, 28 hari berapa banyak pekerja. Jadi kalau harinya semakin banyak, 49 hari, ini pekerjanya bisa sedikit. Kemudian kalau harinya dikurangi menjadi 28 hari, berarti pekerjaan itu harus dipercepat. Berarti membutuhkan banyak pekerja. Jadi 49 kita bandingkan per 28 itu sama dengan, ini misalnya X. Nah, X-nya kita dibalik ya. Jadi X per 64. Kita kali silang. 28X sama dengan 49 dikali 64. Jadi X sama dengan 49 dikali 64 per 28. Nah, ini bisa dibagi 7. Jadi 7 per 4. 64 bagi 4 adalah 16. 16 kali 7 adalah 112. Jadi 112 pekerja. Jadi total pekerja yang dibutuhkan adalah 112 pekerja. Nah, jadi pekerja tambahan adalah, jadi pekerja yang harus ditambah adalah, yang harus ditambahkan pekerjanya adalah karena sebelumnya ada 64 pekerja, berarti yang ditambahkan adalah 112 dikurangi 64, sama dengan 48 pekerja. Jadi yang ditambahkan adalah 48 pekerja. Jadi jawabannya yang B. Nomor 7, diketahui A 2/3I, A sama dengan 2/3I, kemudian I sama dengan 2/5R. Perbandingan A, I, dan R adalah, jadi perbandingannya A berbanding I berbanding R. Nah, kita samakan saja akhirnya ya. Jadi misalnya yang R ini kita ubah jadi R sama dengan, kalau dibalik jadinya ini 5/2I. Nah, kita jadikan akhirnya jadi I. Jadi yang A ini adalah 2/3I. Ini yang I-nya adalah tetap. Kemudian yang R-nya adalah 5/2I. Nah, I-nya bisa dicoret. Ya, ini jadi 1 ya. Kemudian 2/3 dan 5/2. Ini supaya tidak jadi pecahan, kita kalikan dengan 3 dan 2 jadinya 6. Jadi 2/3 kali 6, ini 6 kali 2, 12, bagi 3 adalah 4. Ini 1, dikali 6, 6.
berbanding 5/2 kali 6, jadi 30 dibagi 2, 15. Nah, inilah perbandingannya. 4 berbanding 6 berbanding 15. Jawabannya adalah yang C. Nomor 8, seorang pemborong akan membangun kantor berukuran 25 meter kali 20 meter. Jadi 25 meter kali 20 meter. Denah kantor digambar pada kertas dengan ukuran 10 cm, 10 cm kali 8 cm. Skala yang digunakan pada denah kantor tersebut adalah, ini menghitung skala. Skala itu adalah perbandingan jarak pada gambar dan jarak sesungguhnya. Jadi jarak pada gambar itu 10 cm, ini panjangnya pada gambar ya. Kemudian panjang sebenarnya adalah 25 meter. Nah, ini perbandingan panjangnya, kita bandingkan. Jadi 10 cm, 25 meter. Nah, ini kita ubah ke cm. Jadi 10 cm dibandingkan dengan ini diubah ke cm, jadi dikali 100, jadi 2500 cm. Nah, jadi perbandingannya adalah 10 berbanding 2500. Nah, kita coret saja nolnya, jadi 1 berbanding 250. Nah, ini skalanya adalah 1 berbanding 250. Itu dari ukuran panjang. Sama saja ketika menghitung perbandingan lebarnya juga, jadi akan menghasilkan 1 berbanding 250. Nah, jawabannya adalah yang D, 1 berbanding 250. Nomor 9, diketahui rumus suku ke N suatu barisan adalah UN 10N plus 3. Jadi UN sama dengan 10N plus 3. Hasil penjumlahan nilai suku kedua-dua dan ke-24 adalah, jadi penjumlahan suku kedua-dua. Kita hitung dulu suku kedua-duanya, U22 sama dengan 10 dikali 22 ditambah 3 sama dengan 220 tambah 3, jadi hasilnya adalah 223. Kemudian U24 sama dengan 10 dikali 24 ditambah 3, itu sama dengan 240 tambah 3, jadi hasilnya adalah 243. Jadi penjumlahan U22 tambah U24 itu sama dengan 223 ditambah dengan 243. Hasilnya adalah 466. Jadi ini hasilnya 466. Jadi jawabannya B. Nomor 10, Ani menabung sebesar 800.000. Jadi tabungan awal adalah 800.000 pada sebuah bank yang memberikan suku bunga tunggal sebesar 16% per tahun. Jadi bunganya adalah 16% per tahun. Pada saat diambil, tabungan Ani menjadi 992.000. Lama Ani menabung adalah, jadi tabungan akhirnya adalah 992.000. Yang ditanyakan adalah lama menabungnya. Itu berapa bulan. Jadi yang ditanyakan berapa bulan ya. Jadi kita hitung bunganya. Di sini per tahunnya adalah 800.000 dikali 16%. Atau 16/100. Jadi hasilnya adalah 128.000 per tahun. Jadi ini per tahunnya 128.000. Kita jadikan per bulan, jadi per bulan di sini per bulan berarti bunganya dibagi dengan 12. Karena 1 tahun ada 12 bulan. Jadi 128.000 dibagi 12 sama dengan 32.000 per 3. Ini per bulan. Jadi 32.000 per 3 ini per bulan bunganya. Nah, kita akan hitung berapa bulan ya.
berapa bulan yang menghasilkan 992.000 ini. Jadi perhitungannya adalah seperti ini. Lamanya itu misalkan X, ya, lama menabungnya adalah X. Nah, jadi 800.000 ditambah dengan 32.000 per 3 dikalikan dengan X, ini per bulannya, sama dengan hasilnya adalah 992.000. Ini perhitungannya, jadi ini 800 pindah ke sana, jadi 32.000 per 3 X sama dengan 992.000 dikurangi 800.000. Jadi hasilnya 32.000 per 3X sama dengan 192.000. Jadi X sama dengan, ini kita balik ke sana ya, 192.000 dikali dengan 3 per 32.000. Dicoret nolnya. Jadi hasilnya adalah 192 bagi 2 adalah 6. Jadi 6 kali 3 adalah 18. Jadi 18 bulan. Jawabannya adalah yang B. Nah, demikian pembahasan soal UN matematika ini.